Minasan, konnichiwa. Balik lagi di plot anime. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Yujuki-san. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Anime dilanjutkan kembali. Kemudian keesokan harinya saat Minato sekolah, dia mengatakan kepada si Uta bahwa dia mau datang ke kunjungan sekolahannya si Gakuto dan mau bolos sekolah. Jadi dia merencanakan kebolosannya dengan si Uta agar Hayato tidak tahu. Uta pun menyetujui rencananya si Minato dan membantu si Minato. Kemudian keesokan paginya lagi hari kunjungan. Minato mulai melanjutkan rencananya. Dia berencana mau bolos di jam pelajaran kedua. Minato pun berhati-hati untuk keluar sekolah. Tapi saat dia sedang memperhatikan pintu keluar, Mikoto tiba-tiba ada di belakangnya. Minato pun beralasan dia ingin ke toilet dan maksa Mikoto untuk masuk ke kelas duluan. Karena udah bel juga ya kan. Tapi Mikoto tetap ingin mengikuti Minato dan mau nganter Minato ke toilet. Karena sudah merasa tidak ada cara lain lagi, Minato akhirnya mengungkapkan alasannya dia ingin hadir ke kunjungan orang tua di sekolahan Shigakuto. Mikoto tidak memarahi si Minato, melainkan dia akan ikut ke sekolahannya Shigakuto. Kemudian mereka berdua pun menuju ke sekolahannya Shigakuto. Saat pelajaran sekolah dimulai, para guru menanyakan Minato dan Mikoto kepada si Hayato bahwa mereka berdua tidak hadir di mata pelajaran mereka. Hayato kemudian diberitahu teman gurunya, kemungkinan mereka berdua pergi ke kunjungan sekolahannya si Gakuto, karena adiknya juga sama sekolah di situ. Setelah mendengar penjelasan si Uta, Hayato langsung berlari dan menuju ke sekolahannya si Gakuto. Mereka bertiga akhirnya masuk ke kelas si Gakuto. Gakuto pun heran karena kakaknya pada ada di kelas dan sedikit kaget juga dia. Tapi karena sudah ada kakak-kakaknya, Gakuto sedikit memperlihatkan kemampuan membacanya. Kemudian setelah pulang sekolah, Gakuto menangis sambil meminta maaf karena dia telah membohongi kakaknya tersebut. Gakuto juga diberitahu agar lebih mengandalkan kakaknya tersebut. Sementara itu ibunya Waka tidak tahu ada kunjungan orang tua di sekolahan si Waka dan menyesali karena tidak mengetahui informasi tersebut. Singkat cerita ini tentang Mikoto yang sangat populer di sekolahan. Dia orang yang tenang, kalem, dan juga sangat bagus nilainya alias pinter. Tentu saja para pria lainnya iri dengan kemampuannya si Mikoto. Tapi dia punya sifat aneh yaitu brocon. Sedikit penjelasan tentang brocon. Brocon itu adalah sifat seorang kakak atau adik yang sangat menyayangi saudaranya dan sangat menyukainya. Dan Mikoto sangat menyayangi si Minato dan terus dekat dengan si Minato. Mikoto bersikap seperti itu semenjak dia mengetahui bahwa Minato sangat mengaguminya. Dia walaupun dengan sedikit cara yang berbeda, dan pikiran Mikoto sekarang adalah semua hal di dunia itu sangat imut. Begitupun dengan Minato, dia juga sama brokon, tapi dia ke adiknya yaitu Gakuto. 7 tahun yang lalu pada saat Gakuto lahir, Minato langsung sangat menyukai si Gakuto dan terus dekat-dekat dengan si Gakuto. Setelah Gakuto lahir, kehidupan si Mikoto jadi berubah. Sekarang Minato sibuk mengurus si Gakuto, sementara itu Mikoto sekarang jadi sendirian saat main. Dan sedikit sedih karena diabaikan oleh Minato. Bahkan sampai saat ini pun Mikoto sangat cemburu kepada Gakuto karena Minato begitu dekat dengannya. Mikoto pun mengatakan kepada Gakuto bahwa dialah yang sangat disukai oleh Minato. Tapi jawaban Gakuto sangat tidak bisa diprediksi.
Gakuto menjawab bahwa dia sangat bersyukur disukai oleh kedua kakaknya atau semua kakaknya. Mikoto yang mendengar perkataan Gakuto langsung tercerahkan dan dia bertekad untuk lebih menyayangi adik-adiknya. わからないけど、とんかつの衣付け手伝ってもらっていいですかね。 Saat Minato bangun dari tidurnya, dia kaget Hayato tidak ada di dapur dan tidak menyiapkan sarapan. Begitupun Mikoto dan Gakuto. Kemudian mereka mengecek ke kamarnya Hayato dan ternyata Hayato masih terbaring di sana. Awalnya Minato mengira Hayato kesiangan dan langsung meloncat ke arah si Hayato, tapi ternyata Hayato mengalami demam. Kemudian mereka bertiga pergi keluar dulu buat melihat Uta dan keluarganya pamitan yang ingin pergi liburan. Yang mereka katakan kemarin, keluarga Uta menanyakan Hayato, kok tidak ikut keluar? Minato kemudian menjawab bahwa Hayato sedang buang air. Alasan Minato mengatakan itu agar keluarga Uta tidak khawatir dengan si Hayato dan melanjutkan kembali liburannya. Mikoto dan Gakuto yang mendengar jawaban Minato sangat terkejut kagum, karena dia bisa berpikiran seperti itu. Kembali ke si Hayato yang sedang sakit, dia dibuatkan sarapan oleh adik-adiknya dan mereka bertiga juga akan membantu urusan rumah. Awalnya Hayato menolak akan hal itu untuk mereka mengurus rumah dan menyuruh mereka pergi bermain saja karena ini adalah hari libur. Tapi mereka kekeh ingin melakukannya dan terus menyuruh Hayato beristirahat. Kemudian mereka bertiga membuat rencana untuk siapa saja yang mengurus rumah dan mengantar si Hayato ke rumah sakit. Awalnya Minato mengajukan dia ingin mengurus rumah, tapi Mikoto berpikir Minato akan mengacaukan peralatan di rumah dan akan menambah pekerjaan si Hayato saat sembuh nanti. Akhirnya mereka memutuskan untuk Mikoto dan Gakuto yang akan mengurus rumah. Sementara itu Minato akan mengantar Hayato ke rumah sakit. Kemudian Hayato dan Minato pun pergi ke rumah sakit dan setelah diperiksa, Hayato hanya terkena demam doang. Setelah diperiksa dokter, mereka langsung pulang lagi. Kemudian mereka bertiga pergi ke supermarket untuk membeli makanan yang disarankan oleh dokter, sekaligus suplemen buat si Hayato. Dan mereka berharap keesokannya dia bisa sembuh kembali. Tapi siangnya demam Hayato masih belum sembuh juga dan mungkin tambah parah. Dan hal itu juga membuat mereka bertiga menjadi sedih dan terus melihat si Hayato. Minato yang melihat Hayato begitu kesakitan sangat panik dan berpikir apakah si Hayato akan meninggoy. Minato yang panik langsung buru-buru menelpon keluarga Uta yang sedang liburan. Keluarga Uta pun langsung pulang dan buru-buru ke rumahnya si Hayato dan Saki langsung membawa Hayato ke dalam mobilnya untuk pergi ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian Hayato dan Saki kembali dari rumah sakit dan kini Hayato sudah mulai turun demamnya setelah diinfus. Minato juga meminta maaf kepada keluarga Uta karena telah mengganggu mereka pada saat liburan. Saki kini merawat si Hayato selama si Hayato sakit dan sering terbangun pada tengah malam untuk melihat kondisinya si Hayato. Itu juga dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Setelah 5 hari akhirnya Hayato sembuh dan sayangnya demamnya menular kepada si Mikoto. Tapi untungnya hanya 1 hari doang Mikoto demamnya dan langsung sembuh kembali. Begitupun Saki, dia tertular demamnya si Hayato. Dan dia sekarang terbaring sakit selama seminggu. 1週間寝込んだ。 ごめんなさい。 Setelah semuanya sehat dan kembali seperti biasa, Gakuto mendapatkan buku harian dari festival di pusat komunitas. Tapi Gakuto bingung mau nulisnya juga karena kehidupannya yang biasa saja. Hayato yang mendengar perkataan Gakuto meminta maaf karena tidak bisa memberikan kehidupan yang seru. Tapi Gakuto menyangkal omongan Hayato dan sangat suka dengan kehidupan sekarang. Minato dan Mikoto juga menyuruh untuk Gakuto menulis di buku harian. Tapi dengan catatan dia juga tidak harus menuliskan semua tentangnya setiap hari. Kemudian Gakuto mulai menulis di buku harian pada tanggal 5 Oktober. Dia bercerita di buku hariannya dengan diawali dengan kakak pertamanya yaitu Hayato.
Hayato menggambarkan Hayato sebagai orang yang tulus dan juga santai. Itu pun membuat Gakuto teringat saat Hayato pulang dengan cepat, hanya karena ingin memasak makanan yang dia inginkan. Tentu saja, hal itu membuat Gakuto senang dan Gakuto mengatakan agar Hayato tidak memaksakan diri dan tidak harus menuruti perkataannya. Gakuto jadi mengerti artinya tentang bekerja keras. Gakuto juga menuliskan tentang sifat Hayato yang sangat lembut, tapi juga sangat keras dalam hal pembelajaran. Pada waktu itu juga dia sangat memarahi si Minato karena Minato gagal dalam ujian. Tentu saja Hayato memarahinya karena khawatir dengan masa depan mereka. Kemudian di tanggal 6 Oktober dia menuliskan tentang pandangan Hayato kepada dirinya, sekaligus menanyakan kehidupan Hayato sebelum Mikoto lahir. Sebelum Mikoto lahir atau pada saat Hayato kelas 5 SD, Hayato sangat senang dengan kelahiran Mikoto dan akhirnya dia mempunyai teman main. Tidak lupa juga Gakuto menanyakan pandangannya terhadap dirinya. Hayato mengatakan bahwa Gakuto itu seperti tuan rumah di rumah ini karena sikap dewasa yang dimiliki oleh si Gakuto. Gakuto juga senang dengan jawaban si Hayato. Kemudian dia juga jadi berpikir tentang pandangan Mikoto dan Minato terhadap dirinya. Kemudian keesokan harinya tanggal 7 Oktober saat Gakuto membaca buku, Minato terus menatapnya dan kemudian Gakuto menanyakan pandangan Minato terhadap dirinya. Minato kemudian menjawab Gakuto itu seperti malaikat bagi dirinya. Gakuto pun mau jadi anak yang baik bagi Minato, begitupun Mikoto yang sangat menyayangi si Minato. Mikoto juga memberikan jawaban tentang pandangan terhadap si Gakuto. Mikoto mengatakan walaupun Gakuto sangat imut, tapi dia menganggap Gakuto adalah saingannya. Gakuto senang mendengar itu karena dianggap setara oleh si Mikoto. Mikoto yang mendengarnya sangat terpesona dengan kedewasaan si Gakuto, sekaligus melihat keimutannya. に対する捉え方も人それぞれいろいろあるとした。 Kemudian setelah bertanya kepada kakak-kakaknya, dia jadi belajar bahwa mungkin 100 orang yang ditanya pertanyaan yang sama akan berbeda jawabannya. 8 Oktober, dia bercerita mereka semuanya akan pergi ke sebuah tempat yang sering dikunjungi oleh keluarga Yuzuki setiap bulannya. Walaupun cuacanya hujan, mereka tetap berangkat. Mereka datang ke pemakaman kedua orang tuanya untuk memperingati hari kematian bulanan. Gakuto juga bercerita tata cara dia melakukan doa untuk orang tuanya. Dia juga menceritakan dia sangat sedih karena tidak bisa melihat kedua orang tuanya lagi selamanya. Setelah mereka berdua, kakaknya berniat mengajak ke suatu tempat yang diinginkan oleh si Gakuto buat ditulis di buku hariannya. Gakuto menjawab dia mau pergi kemana saja asal bareng keluarganya. Minato juga ikut-ikutan untuk menulis buku harian, tapi hanya dia berdua dengan si Gakuto. Mikoto dan Hayato juga tidak ingin kalah. Dia ingin menulis buku harian bersama mereka semuanya. Dan begitulah kehidupan keseharian keluarga Yuzuki yang sangat tenang dan damai. Walaupun mereka sudah tidak memiliki kedua orang tuanya yang membimbing mereka. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jabatani, bye-bye.